Mohon izin Bapak, saya Haris Rusni dari SDN Tabunganen Kecil, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, salah satu calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Barito Kuala, akan melaksanakan salah satu tugas dalam kegiatan guru penggerak kami, yaitu mewawancara kepala sekolah tentang dilema etika dan bujukan moral. Mohon izin waktunya Bapak. Silakan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk menjawab pertanyaan ini. Biasanya kami di sekolah ini, terutama wali kelas masing-masing itu kan dia lebih tahu ya, lebih tahu anak-anak yang memiliki sifat atau kelakuan yang lebih baik, itu lebih positif atau yang lebih negatif. Dan dari situ kita mengontrol mereka jangan sampai terjadi hal yang lebih besar. Jadi setiap guru itu sudah punya kartu as masing-masing di anaknya itu ya udah tahu, udah mengenal karakter anak ini, oh begini. Jadi jarang sekali sih kasus-kasus bullying ataupun apapun yang sifatnya yang membahayakan anak itu sendiri terjadi di sini. Walaupun ada kecil, tapi guru kelasnya sudah tahu langsung memberi nasihat kepada anak tersebut. Artinya bisa diselesaikan di tingkat kelas Pak? Iya, di tingkat kelas, jadi tidak sampai melebar atau tidak sampai membesar. Oh iya. Terus mungkin agak sedikit lebih ke arah ke kepala sekolah Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Biasanya kita kan bertemu ya setiap istirahat atau sebelum jadwal bagi rapot atau sesudah pemeriksaan soal-soal itu kan ketemu dengan guru-guru, dan mereka itu saling berinteraksi, saling melaporkan kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian ada termasuk kegiatan pengawasan mereka tentang anak-anak itu. Dari situ kita dapat mengambil, lalu kita berikan arahan kepada guru tersebut untuk terus memantau ataupun mengelola anak tersebut jangan sampai sehingga kita dapat data atau berkas siswa-siswa yang akan kita perhatikan. Oke. Mungkin agak lebih spesifik Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya guru, kalau prosedur itu kan kita sudah lewat gurunya memberi penjelasan atau arahan di setiap kita bertemu, bahwa kalau ada terjadi kasus-kasus apapun yang ada di kelas yang berhubungan dengan siswa, selesaikan di tingkat kelas dulu Pak ya. Jangan sampai membesar, jangan sampai menjadi besar lah begitu. Jadi kalau sudah masalah yang tingkat besar itu tidak pernah terjadi, kalaupun pernah yang kecil-kecil pernah ya, kalau sekedar cuma di tingkat ruang lingkup kelas Pak ya. Kalau lingkup kelas dan dibahas juga sih di dalam forum guru. Jadi selesai di tingkat guru sudah selesai, sampai membesar ke tingkat lebih sampai ke panggil komite atau ke masyarakat. Selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak, terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, selain kita menerima informasi dari guru, menerima masukan dari masyarakat tentang masalah setiap anak yang bermasalah atau punya sifat lebih tadi, kita otomatis kan kita kalau mengenal karakter mereka. Betul. Sehingga masalah-masalah tekniknya itu, masalah-masalah itu tidak akan pernah terulang atau terjadi yang melampaui batas ya. Jadi kita serap dulu informasi dari lalu dari masyarakat, tua-tua kampung kan otomatis dia cerita, karena kita sering ngumpul dengan mereka, lalu otomatis kita dapat meminta masalah. Oke. Terus selama ini ada nggak yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangan sih sebenarnya ada ya, tapi
tergantung bagaimana kita melihat masalahnya itu tadi. Iya. Besar kecilnya Besar masalah. kecilnya masalah. Jadi sebelum masalah itu besar, otomatis kan kita dulu kecilkan di kelas. Makanya selesaikan di kelas, jangan sampai bermasalah membawa dampak yang lebih besar. Jadi sehingga masalah itu habis selesai di kelas, jadi jangan sampai ke lebih besar. Jadi masalah itu sih ada, karena mungkin kita menghindar dari masalah, dan masalah itu harus kita hadapi. Iya. Dan jangan kita lari dari masalah. Iya. Itu. Jadi masalah ada, tapi selesainya di tingkat kelas. Kalaupun di tingkat guru itu hanya tinggal teknik bagaimana supaya kedepannya lebih bagus cara penanganannya. Iya, jangan sampai menimbulkan ada kekecewaan atau ada ketidakadilan dalam penyelesaian masalah. Baik Pak, ini kembali ke ruang kepala sekolah Pak ya. Apakah Bapak itu mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di 5 ITK ini? Misalnya Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini sudah Bapak lakukan? Yang idealnya program di sekolah-sekolah itu sebenarnya harus ada program penyelesaian masalah. Ya. Tingkatkan ada atau tidak masalah itu, yang penting terprogram. Ya, karena kita kan masalah tidak bisa memprediksi kan. Ya, betul. Ya, Januari ada masalah ini, masalah itu enggak. Ya. Cuman seyogianya kepala sekolah aslinya meluangkan waktu lah dalam program itu untuk menyelesaikan masalah-masalah kalau ada di sekolah. Menurut Bapak, adakah orang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus di 5 ITK ini, Pak? Iya, atau faktor atau orang yang membantu ya selain guru ya tadi kan, selain masyarakat, komite itu paling tidak kan kita berkomunikasi. Lingkup masalah anak, terutama anak-anak yang memiliki yang tadi yang memiliki masalah bukan masalah sosial sih, tapi ada anak kan otomatis yang memiliki kelakuan yang menonjol, yang artinya agak negatif sedikit. Gitu. Jadi artinya adanya faktor orang tua siswa, Pak ya, masyarakat. Ya, karena sebagian itu kan baik kita waktu dibagi rapot atau waktu ketemu di jalan atau ada yang ke sekolah di sini antar siswanya. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan saya terakhir Pak. Dari semua hal-hal yang sudah Bapak sampaikan di awal sampai ini, kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus di 5 ITK ini, Pak? Pembelajarannya artinya setiap masalah ya pada intinya harus diselesaikan dengan cepat, Pak ya. Bijaksana, cepat, kemudian adil, tepat. Yang selain itu juga kita harus setiap waktu kan ini berubah. Ya. Otomatis kita sebagai kepala sekolah atau pimpinan atau sebagai guru juga harus belajar bagaimana mengatasi masalah sosial yang terjadi di sekolah ataupun di lingkungan kita itu, karena memberikan gambaran bahwa setiap hari itu masalah itu pasti muncul. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kepada kami terutama bagi saya sebagai calon guru penggerak yang akan menghadapi masalah-masalah ke depan. Ini sebagai bahan juga kepada kami untuk menganalisis seperti apa yang sudah Bapak lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri sesi wawancara ini ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.